Tahu Pak Bobo Burus? Bahasa kitanya bencong. Bencong, Bobo Burus. Orang Jawa bilang wantu. Orang Arab menyebut khunsa. Al-Quran hanya menyebutkan zakarun wa unsa, laki-laki perempuan. Dalam pembahasan fikih ternyata ada khunsa. Khunsa itulah bencong, bencong itulah wantu, wantu Bobo Burus. Bobo Burus atau bencong ini hamba Allah juga yang mempunyai dua alat kelamin. Jadi kelaminnya dua. Maka dalam pembahasan madhab, 4 madhab itu berbeda-beda, terutama dalam masalah sholat. Bertanya gitu, kalau Bobo Burus itu tar sholatnya di mana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh para sahabat yang tua-tua sholatnya di saf terdepan. Yang tua-tua ya. Saf kedua, kalau memang kaum tuanya sudah habis, maka diisi oleh kaum muda. Kalau mudanya nggak ada, sudah habis, maka saf berikutnya adalah anak-anak. Baru saf paling depan perempuan yang kecil-kecil, yang paling belakang adalah kaum ibunya. Jadi kaum ibu paling belakang. Maka dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat itu, kaum perempuan jangan bangkit dulu sebelum kaum laki-laki ketika sujud sudah selesai. Masalahnya apa? Maaf, orang dulu rupanya nggak banyak pakai sempak, belum ada sempak kan. Jadi kaum ibu jangan bangkit dulu sebelum kaum bapak selesai. Nah, salah satu di antara solusinya menurut penelitian itu adalah paling depan, paling belakang itu adalah anak kecil. Paling depan anak perempuan yang paling kecil. Jadi anak kecil ketemu anak kecil. Lalu bencongnya di mana? Nah ini kasusnya seperti itu. Di suatu tempat ada bencong, badannya laki-laki tapi gerak-geriknya perempuan. Dia ikut di depan karena dia merasa laki-laki. Diusir-usir jamaah bapak-bapak, lu di sana gitu. Nah, itu dia bingung, mau ke belakang perempuan pakai jilbab semuanya, mekena, ya kan? Mau ke depan nggak boleh. Nah, mungkin kalau dia ke belakang ya diusir kamu ibu juga kali Pak. Nah yang benar yang mana? Itu tugas para ustadz, para guru semua harus bijak. Di suatu tempat, bahkan di dalam perkuliahan, tempat perkuliahan itu adalah isinya adalah dosen, orang-orang yang pinter, orang-orang yang paham, dan mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Kalau tidak kritis disuruh kritis Pak. Ada mahasiswa yang bertanya begini, Pak dosen, bagaimana orang bencong itu sholatnya di mana? Bapak dosen ini rupanya jurusannya bukan jurusan agama. Orang yang menganggap bencong itu ada adalah orang yang menganggap Allah tidak adil. Nggak ada bencong itu. Orang yang menganggap bencong itu ada, berarti dia menganggap Allah tidak adil, karena hidupnya tersisihkan terus. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa beliau kurang baca. Faktanya ada, dalam Al-Quran dia tegas, zakarun wa unsa, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia ingat faktanya, ya kan? Kalau dalam Al-Quran nggak ada kan hadisnya dicari. Kalau nggak ada dalam fakta kehidupan ini. Nah, beliau tidak salah menganggap bahwa orang yang menganggap bencong itu ada, berarti Allah tidak adil. Dia kurang teliti. Faktanya dalam kehidupan itu ada. Jangankan kita, para imam madhab dulu sudah membahas tentang itu. Kalau hari ini ditanyakan tadi, orang bencong itu di depan atau di belakang,
Maka satu di antara madhab yaitu madhab Asy-Syafi'i, kalau ada kasus seperti itu tanyakan kepada dia, panggil ke kantor atau ke diajak bicara. Perawakannya laki-laki tapi sikapnya kayak gitu, kayak dibalik lagi gitu kan. Nah, ini Ustadz tadi mengatakan tidak adil kalau ada kayak begitu, tapi kenyataannya ada. Bagaimana? Maka madhab Syafi'i ya, suruh nanyain dia, kamu kalau duduk bersama laki-laki seperti saya nih gitu, bagaimana perasaan? Kalau si banci itu jawabannya, oh kalau saya duduk sama ustadz, sama kaum bapak tuh saya gimana gitu, greng gitu. Terus kalau kamu duduk sama kaum ibu-ibu perempuan yang cantik-cantik gimana? Biasa-biasa aja itu. Nah, berarti bencong ini bernaluri wanita. Kalau itu yang terjadi, pastikan dia sholat pakai mukena di belakang sono. Gampang nggak? Gampang. Tapi kalau dia ditanya dengan laki-laki itu tidak greng, biasa-biasa saja, apa itu? Dia kuat, aku juga kuat nih, lihat. Umpamanya begitu. Terus kamu kalau dengan perempuan gimana? Aku greng, ada rasa. Oh berarti di bencong yang bernaluri laki-laki, bernaluri laki-laki ya, dia harus sholat bersama laki-laki pakai baju koko. Ya kan berarti bapak di sini, jadi begitu. Simple ternyata. Penelitiannya berlanjut lagi, boleh ditanya, kamu kalau kencing bagaimana? Lewat yang mana? Oh dua-duanya. Oh berarti yang dipakai tadi nalurinya. Tapi kalau jawabannya saya hanya lewat jalur yang laki-laki, yang jalur perempuan gak ada, gak keluar pak. Terus saya juga greng sama perempuan, oh berarti dia laki-laki. Tapi dia tetap hukumnya khunsa. Ini penting pak, jadi jangan diusir begitu saja, itu hamba Allah. Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Bersyukurlah kita diciptakan Allah ya sempurna begitu. Nah dia juga sempurna diciptakan oleh Allah, dia punya alat kelamin dua kok, kanan kiri bisa kan begitu. Jadi nggak ada yang tidak berfaedah, semua ada manfaatnya. Jadi jelas. Khunsa itu adalah bobo burus, bencong, wantu, orang yang berkelamin dua, laki-laki dan perempuan. Sholatnya di mana? Tadi, kalau nalurinya dia laki-laki, maka dia sholatnya di depan. Ditanya tadi, kalau dengan laki-laki kayak gini, sampean gimana? Gereng. Oh berarti dia perempuan, sholatnya di belakang. Tapi kalau tanya dengan laki-laki itu dia nggak gereng, biasa-biasa saja, maka dia dengan perempuan dia gereng, dengan laki-laki biasa-biasa saja, maka sholatnya dia harus di depan. Tapi sebaliknya dia harus di belakang, begitu saja. Para jemaah sekalian, itu kasus yang baru saja di mana jamaah kaum bapak mengusir dia bingung ketika jamaah sudah mulai, dia mau ikut bapak-bapak nggak boleh, ikut perempuan nggak berani, dia akhirnya mondar-mandir. Pun ditanyain pengurus masjid, mau ngapain mondar-mandir kayak itu, dikira mau nyuri sendal, ya kan, serba susah kan itu. Nah yang paling bijak dengan cara seperti itu tadi, dia harus kasih kepastian, dia di depan atau di belakang. Badannya boleh laki-laki, gerakannya boleh perempuan, tapi dia sholatnya harus pasti di depan atau di belakang. Nalurinya kalau naluri laki-laki, dia harus pakai peci, pakai sarung seperti laki-laki depan. Tapi kalau dia nalurinya perempuan, maka dia harus pakai mukena saat sholat saja. Mungkin seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.